Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi semangat dan kesehatan di masa COVID ini. Sebelum kita melakukan presentasi hari ini, sebelumnya mari kita melakukan ice breaking dulu. Jadi kalau saya bilang tepuk merah, berarti tepuknya satu kali. Tepuk merah. Kalau saya bilang tepuk kuning, berarti tepuknya dua kali. Kalau saya bilang merah kuning, berarti tidak usah tepuk. Oke, bisa dimengerti? Tepuk merah. Tepuk kuning. Tepuk merah kuning. Berarti begitu ya. Oke. Selanjutnya, izinkan saya untuk memaparkan tentang profil pelajar Pancasila. Oke. Profil pelajar Pancasila ini merupakan salah satu ikon terpenting dari program sekolah penggerak. Jadi, diharapkan nanti peserta didik kita mampu mempunyai karakter-karakter tentang profil pelajar Pancasila. Baik, yang dimana profil pelajar Pancasila ini mempunyai 6 dimensi. Dan di antara dimensinya, antara satu dan lain maka akan saling berkaitan. Di sini ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada berkebinekaan global, dan yang ketiga mandiri, yang keempat gotong royong, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Sebelumnya saya akan memaparkan satu persatu tentang profil pelajar Pancasila. Jadi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi nantinya peserta didik kita diharapkan dapat memiliki dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama ini. Maksudnya di sini, peserta didik kita dapat berakhlak mulia baik dalam beragama. Contohnya dalam beragama ini, kita bisa menjauhi larangannya dan selalu menaati perintahnya. Dan kita juga bisa menghargai tentang agama orang lain yang mungkin tidak sama dengan agama kita. Kemudian, poin yang kedua yaitu akhlak yang baik kepada diri sendiri. Jadi dengan akhlak baik kepada diri sendiri ini, diharapkan nanti peserta didik kita mampu untuk bersyukur dengan apa yang ada pada dirinya, berakhlak kepada sesama manusia dan kepada masyarakat dan lingkungannya. Dan kemudian berakhlak baik kepada alam, nanti diharapkan peserta didik kita bisa berakhlak kepada alam, yaitu dengan cara menjaga dan tidak merusaknya. Kemudian yang terakhir yaitu berakhlak mulia kepada negara Indonesia. Contohnya dari berakhlak mulia kepada negara Indonesia ini mungkin bisa diterapkan saat upacara bendera atau peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia dan hari-hari besar lainnya. Kemudian selanjutnya berkebinekaan global. Jadi diharapkan nanti peserta didik kita bisa mempunyai karakteristik berkebinekaan global. Jadi tidak anti dengan budaya-budaya luar. Dengan berkebinekaan global ini, nanti diharapkan peserta didik kita tidak anti dengan budaya-budaya lain. Dan kita juga bisa mengarahkan kepada mereka untuk bisa mengambil sisi positif, sisi baik-baiknya dari budaya luar. Misalnya kita bisa mempelajari agamanya, dari Jepang kita bisa mempelajari kedisiplinannya, dan kita bisa membuang hal-hal negatifnya. Seperti itu. Dan yang ketiga,
bersikap mandiri. Nah, dalam bersikap mandiri ini diharapkan nanti peserta didik kita bisa mandiri dan bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Untuk melatih kemandirian ini, kita sebagai guru bisa bisa memberikan pelatihan kepada siswa, misalnya tugas terstruktur. Dan dengan kita melatih siswa dengan tugas terstruktur tersebut, mereka akan mempunyai tanggung jawab pada dirinya sendiri. Kemudian juga mereka bisa mengevaluasi dirinya sendiri, apakah dirinya sendiri itu sudah bertanggung jawab dan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan agar bisa menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu bergotong royong. Tentu bergotong royong ini sudah menjadi karakteristik dari khas budaya, dari khas Indonesia. Di mana gotong royong ini dengan karakteristik bergotong royong, nanti siswa kita diharapkan bisa mempunyai kepekaan dan kepedulian terhadap sesama dan terhadap lingkungan. Misalnya saat ada tetangga atau saudara yang kena musibah, dengan sukarela kita bisa membantunya. Kemudian selanjutnya yaitu bernalar kritis. Jadi poin yang kelima dari profil pelajar Pancasila ini, siswa kita nanti diharapkan bisa bernalar kritis. Di poin ini diharapkan pelajar Indonesia itu perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksi pemikiran dan proses berpikirnya. Jadi dengan bernalar kritis ini, kalau biasanya anak kalau sudah mempunyai pemahaman, maka dia akan berpikir secara logis, dia akan bernalar pikirnya, jadi bisa membedakan antara benar dan tidaknya suatu masalah. Seperti hal-hal yang terjadi pada saat ini, yaitu tentang mengenai informasi-informasi yang ada. Jadi diharapkan anak-anak kita itu nanti tidak hanya menerima informasi, tapi bisa membedakan antara itu benar-benar berita yang benar atau hanya sekedar hoax. Di situ. Kemudian yang keenam, kreatif. Tentu berpikir kreatif ini pasti akan menghasilkan sebuah produk atau karya dengan cara mereka yang mungkin hal-hal tersebut masih belum terpikirkan oleh orang lain. Nah, itu saja dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian, di sini ada ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila. Yaitu yang tadi itu. Kemudian selanjutnya lagi, kegunaan profil pelajar Pancasila. Jadi, kegunaan profil pelajar Pancasila ini sama halnya dengan yang saya sampaikan di awal, yaitu gunanya untuk mencapai tujuan dari program sekolah penggerak yang dilatar belakangi oleh filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kemudian di sini ada penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah. Jadi diharapkan nanti dengan profil pelajar Pancasila ini, siswa kita mempunyai program seperti ini. Jadi di antara keterkaitan 6 dimensi itu akan menjadi sebuah proyek ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Selanjutnya, proyek penguatan profil Pancasila yang melatar belakangi proyek profil pelajar Pancasila itu bisa jenengan lihat di sini. Kemudian di sini ada apa saja yang perlu disiapkan untuk dapat menerapkan proyek penguatan profil Pancasila itu, yaitu yang pertama guru. Guru dapat mengolah jam pelajaran dan kolaborasi guru, kemudian pengaturan agar alokasi waktu jam mengajar guru tetap santai. Kemudian yang selanjutnya pengolahan waktu dan kegiatan. Selanjutnya lagi di sini ada
peraturan dari Kemendikbud, di mana pada program sekolah penggerak ini kita dapat menentukan tema apa yang akan kita buat dalam proyek profil Pancasila ini. Temanya itu ada 7, dan kita bisa memilih minimal 2 dari tema yang ada, dari ke-7 tema yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Misalkan di kelas 1 mau buat proyek bangunlah jiwa dan raganya. Jadi kita bisa membuat proyek ini, misalnya di pagi hari anak-anak itu proyeknya selama 1 bulan, kita bisa membiasakan anak melakukan peraturan di rumah, misalnya mandi 2 kali sehari, keramas 2 hari sekali, potong kuku seminggu 2 kali, dan untuk melakukan proyek itu tentu membutuhkan bimbingan dan bantuan dari orang tua. Dan di sini ada contoh pengembangan tema. Dan ini merupakan langkah-langkah dalam pembuatan proyek. Yang pertama meliputi perencanaan, kemudian yang kedua pemikiran tema. Nah, dan di sini bisa jenengan lihat. Selanjutnya tahapan kesiapan sekolah. Jadi dalam pembuatan proyek profil Pancasila ini, sekolah itu tergolong menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap awal, yaitu tahap awal ini sekolah yang tidak pernah melakukan tugas proyek sama sekali. Kemudian tahap perkembangan ini sekolah yang sudah melakukan proyek profil Pancasila, namun tidak berkesinambungan, tidak sering, tapi pernah. Kemudian selanjutnya tahap lanjutan. Tahap lanjutan ini adalah sekolah yang sudah pembelajarannya itu sudah berbasis proyek dan hanya tinggal mengembangkannya saja. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, tanya saya. Ya Ustaz. Bagaimana caranya kita menentukan proyek mana yang harus kita pilih dari sekian proyek tema besar yang ada? Menentukan tema proyek profil Pancasila yang akan kita pilih, yang pertama yaitu dilakukan dengan cara menganalisis kondisi keadaan kita saat ini. Jadi, dengan kondisi yang ada, kita bisa menentukan, oh, kondisi saat ini mengarah kemana? Misalnya mengarah ke kearifan lokal, maka itu yang bisa kita buat untuk membuat proyek profil Pancasila. Begitu. Cukup. Baik, Bapak Ibu sekalian, sesi selanjutnya yaitu silahkan jenengan membuat proyek profil Pancasila yang bisa dibuat di rumah dan nanti bisa kita presentasikan lagi di pertemuan selanjutnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.